Untuk emak-emak yang suka nanya asuransi pendidikan, ya, aku mau jelaskan dulu nih asuransi pendidikan yang sebenarnya. Jadi, banyak ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muda yang bertanya mengenai asuransi pendidikan. Nge-DM di Instagram, nge-DM di TikTok, menanyakan asuransi pendidikan. Kita semua tahu ibu-ibu ini mengutamakan pendidikan anak. Makanya ketika mencari asuransi, yang dicari adalah asuransi pendidikan. Tapi ternyata setelah diselidiki, yang dicari itu sebenarnya apa gitu ya. Apa yang dicari? Ternyata setelah dibandingkan yang dicari itu adalah tabungan pendidikan. Dana yang pasti ada ketika misalkan anaknya masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, yang sudah pasti ada. Ya, jadi kurang tepat sebenarnya apabila mencari di program asuransi. Kita harus tahu dulu bahwa asuransi adalah pengalihan risiko. Asuransi, ketika seseorang membeli program asuransi, artinya dia sedang mengalihkan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Risiko itu kan banyak, risiko meninggal dunia, risiko sakit, ya, risiko kecelakaan, banyak hal yang bisa menghambat pendidikan anak. Ya kan kalau orang tuanya sudah terjadi risiko, bisa-bisa pendidikan si anak ini terhambat. Nah, jadi sebenarnya untuk pendidikan harus dibedakan, harus dibagi. Ya, antara tabungan dengan asuransi harus dibedakan. Kenapa? Karena tabungan itu kita mau uangnya utuh, ya. Dan bedakan juga ketika kita mau menabung larinya harus ke bank. Dapatnya buku tabungan. Jika terjadi risiko, yang diterima hanya uang tabungan. Ya, bedanya dengan asuransi adalah jika berhenti, apalagi berhenti ketika masih di tahun-tahun pertama sampai tahun kelima, biasanya uangnya tidak bisa diambil. Ya, kalaupun bisa, pasti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu dapatnya buku polis, ya. Terus jika terjadi risiko, yang diterima apa? Uang pertanggungan sebesar uang yang kita setujui ketika kita mengajukan asuransi. Ya, jadi harus dibedakan antara tabungan dengan asuransi. Ini contohnya ya, seorang ayah usianya 30 tahun nih, karena sayang anak, maka ayah ini berencana nih, ayahnya merencanakan sejak anak ini 1 tahun. Dia mau nanti 17 tahun kemudian anak ini punya dana di usia 17 tahun untuk masuk university, ya. Tapi selama perjalanan hidup si anak dari 1 tahun sampai usia 17 tahun berarti sekitar 16 tahun. Bisa nggak terjadi resiko? Bisa. Resiko apa? Bisa-bisa ayahnya juga bisa meninggal dunia yang menyebabkan anak ini nanti akan bermasalah perihal dananya di usia 17 tahun. Jangankan di 17 tahun. Andaikan anak ini masih umur 5 tahun terjadi resiko. Nah, apa yang terjadi? Maka cita-cita ayah ini bisa-bisa terhambat untuk mendaftarkan anaknya ke universitas terbaik. Maka apa yang harus kita lakukan? Si ayah harus mengasuransikan dirinya dengan satu program asuransi jiwa. Ya, yang tujuannya adalah memproteksi agar suatu hari ketika terjadi risiko, maka dana yang akan keluar dari asuransi, dana santunan yang keluar dari asuransi bisa digunakan oleh si anak untuk melanjutkan pendidikannya. Oke. Nah, ini konsep menabung dengan konsep berasuransi. Jadi contoh si ayah tadi ini menabung 500.000 per bulan di bank dan menabung 500.000 di asuransi. Kalau si ayah ini hanya menabung di bank sebesar 500.000, maka selama 3 bulan, apabila tiba-tiba bulan keempat terjadi resiko meninggal dunia, yang keluar hanyalah tabungannya, berarti sebesar 1.500.000. Cukup nggak untuk si anak ini melanjutkan sekolah? Tidak cukup ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah asuransi jiwa, 500.000 per bulan. Disetor selama 3 bulan, di bulan keempat kejadian yang sama, maka si anak ini bisa menerima santunan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi sebesar 1 miliar yang bisa digunakan sebagai dana untuk melanjutkan hidup
dan juga dana untuk melanjutkan pendidikan. Nah, jadi kita jangan salah paham lagi, jangan salah konsep lagi mengenai asuransi pendidikan. Jadi lain kali kalau misalkan kalian bertanya asuransi pendidikan, kalian harus sudah tahu bahwa konsep asuransi pendidikan itu tidak sama dengan menabung. Oke?